Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unim, selamat datang dan sampai berjumpa lagi dengan saya Dewi di podcast Unim Bersuara. Hari ini, perbincangan kita hari ini, kita akan berbicara tentang prodi teknik mesin. Nah, sudah hadir bersama saya di sini Bapak dosen dari teknik mesin. Nah, kita bincang-bincang sama beliau ya. Pak Rianto, selamat datang. Silahkan memperkenalkan diri Bapak, monggo. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Syukur alhamdulillah saya diundang di acara podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianto, salah satu dosen di program studi teknik mesin Universitas Islam Majapahit. Baik, sudah gitu aja Pak. Ya. Nggak usah tegang-tegang ya Pak. Kita kayak ngobrol aja biasa. Nah, kita berbicara tentang prodi teknik mesin nih Pak. Nah, minta tolong dijelaskan ke teman-teman. Itu kira-kira kalau misalnya calon mahasiswa nih sebelum mendaftar itu gambaran tentang prodi teknik mesin itu seperti apa sih? Monggo dijelaskan. Ya. Teknik mesin di Universitas Islam Majapahit ini tentu berbeda dengan teknik mesin yang lain, tapi di teknik mesin Universitas Majapahit ini mempunyai bidang kekhususan. Jadi ada 4 bidang. Seperti saya ini adalah salah satu dosen di prodi teknik mesin yang mempunyai bidang keahlian di konversi energi. Ada juga dosen-dosen di teknik mesin yang mempunyai bidang keahlian yang lain, yaitu bidang keahlian di proses produksi atau di manufacturing. Di samping itu ada juga bidang keahlian yang lain, yaitu di bidang desain ya, di bidang desain. Desain mesin ya? Ya, desain mesin, desain mesin bukan desain gambar. Gambar juga ada sih, di gambar juga ada, cuman gambar mesin. Di samping itu juga ada bidang keahlian material. Jadi di teknik mesin ini adalah pada intinya program studi yang mempelajari keempat bidang keahlian itu, yaitu bidang konversi energi yang pertama, kemudian bidang manufacturing, kemudian bidang desain, dan yang terakhir adalah bidang material. Pada bidang pertama, konversi energi, itu ada beberapa mata kuliah yang harus dikuasai, yaitu misalkan mata kuliah termodinamika, kemudian perpindahan panas, kemudian mekanika fluida, kemudian motor bakar, dan mata-mata kuliah yang berkaitan dengan energi. Basicnya berarti fisika nggih Pak nggih? Basicnya fisika memang. Ini kita berbicara tentang mesin apa nih Pak? Macam-macam kan mesin. Macam mesin. Mesin apa aja? Itu apa semuanya atau kita ada kekhususan mesin tertentu Pak? Di mesin ini pada umumnya ada mesin diesel, ada juga mesin bensin, dan juga ada mesin turbo. Ya, mesin turbo ini biasanya digunakan pada pesawat terbang. Ya, jadi hari di teknik mesin ya, luar biasa. Ajar juga. Karena orang-orang yang bekerja di pesawat membutuhkan teknik mesin, terutama dalam hal desain, misalkan desain pesawat ataupun kemudian desain cara penghitungannya dan sebagainya. Kalau mesin pabrik Pak? Mesin pabrik ini kita masuk kategori ke bidang keahlian manufacturing. Jadi ada mesin puput, kemudian ada mesin press, kemudian ada CNC. Ini adalah bidang keahlian di manufacturing. Ini basic atau sudah lanjut nih Pak? Kalau bidang keahlian ini diterapkan pada tahap sarjana di akhir. Jadi ketika kan dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah tingkat awal, kemudian tingkat menengah, dan tingkat atas. Di tingkat atas ini sudah mulai masuk ke pembidangan keahlian. Jadi kalau tingkat dasar lebih banyak ke teori-teori dasar, kemudian bidang yang menengah itu sudah mulai masuk ke aplikasi, dan yang terakhir lebih banyak ke aplikasinya. Itu berarti kalau teman-teman nih yang dari SMK nih Pak nih, itu lebih connect banget nih Pak nih kalau misalnya tentang teknik mesin itu ya. Tidak hanya SMK, jadi semua lulusan SMA pun bisa. Jadi kita ini adalah S1 akademik ya, bukan S1 vokasi. Jadi S1 akademik itu perbandingan teori dan prakteknya kurang lebih 60-40, atau juga ada yang mengatakan 70-30. Jadi kalau mereka lulusan SMK malah lebih bagus, karena mereka basic prakteknya sudah ada, tinggal dikembangkan ke basic teorinya. Ya, ini
sekarang kalau misalnya teknik mesin itu kayaknya cuma di Unim aja ya ada teknik mesin ya Pak ya? Kalau di Mojokerto memang adanya hanya di selama Majapahit saja. Cuman di Unim saja loh teknik mesinnya teman-teman. Makanya nggak bisa kalau misalnya milih teknik mesin, teman-teman yang suka sama mesin nih ya, jangan milih di universitas lain karena pasti salah jurusan. Nah jurusannya di teknik mesin Unim lah. Kenapa harus di Unim nih Pak? Oke, jadi di Unim ini menerima tidak hanya para lulusan SMA SMK, mereka pun yang sudah bisa bekerja, jika ingin melanjutkan studi di S1 bisa daftar di Unim. Iya. Karena apa? Karena di Unim ini punya kelebihan dibandingkan teknik mesin di universitas yang lain. Apalagi di Mojokerto ini adalah kota industri ya, banyak industri di Mojokerto. Iya, itu Pak ya. Makanya berharap para atau orang-orang yang bekerja bisa melanjutkan di Unim karena di Unim banyak metode pembelajarannya. Oke, bagaimana misalnya Pak? Contoh metode pembelajaran seperti apa nih? Di sini kita gunakan istilah yang lagi populer yaitu hybrid learning atau pembelajaran hibrida. Jadi tidak hanya dengan tatap muka secara langsung kita di kelas, tapi juga bisa by internet atau by learning ya dengan Zoom. Ya Zoom, Google Meet jadi kita, gitu ya Pak ya. Ya pengertian hybrid ini di samping di kuliah tatap muka langsung juga bisa menggunakan Zoom atau artinya bisa sambil bekerja. Jadi yang bekerja itu bisa saya berharap sambil kuliah. Di Upgrade keilmuan ya. Fleksibel. Jadi ini di fleksibel. Memang kita mencoba mengajak semua lapisan masyarakat, lulusan SMA sederajat ya, SMA, SMK, kemudian MA, semuanya bisa masuk di tempat kita. Itu kalau misalnya nggak bisa masuk gitu, bisa langsung online ngoten nggih Pak nggih? Oh iya, masalah pendaftaran kan bisa online, bisa offline. Maksudnya online, misalkan jauh kan, tempat saya jauh Pak, bagaimana untuk daftarnya? Bisa daftar secara online. Kita fasilitasi semuanya, kita mudah, yang sulit kita mudahkan. Apalagi yang betul. Nah, kalau misalnya laboratorium, bagaimana Pak? Kita punya laboratorium ya sesuai dengan bidang keahlian tadi. Ada laboratorium manufacturing, kita punya beberapa lengkap ya Pak. Kita sudah dari Universitas Majapahit sudah mencoba melengkapi baik dari pengadaan secara mandiri ataupun berdasarkan hibah dari Kementerian Pendidikan. Oh ada ya? Ya, dapat hibah juga dari Kementerian tahun senilai kurang lebih 1 M ya. Oh 1 miliar, ya, luar biasa sekali ya. Barangnya banyak berarti ya yang bisa dipakai untuk praktek nih Pak. Kita bisa praktek secara mandiri, pengelasan, kemudian ada alat-alat ukur ya, misalkan alat ukur galvanometer dan sebagainya kita punya. Jadi jangan khawatir hanya dikasih teori toh ya, sambil praktek, sambil mempraktekkan ngelas gitu kayak Pak gitu. Oke lah, ini kalau misalnya lulusan dari teknik mesin nih Pak, ini kira-kira kerjanya jadi apa aja sih? Teknik mesin bisa bekerja di berbagai bidang ya. Kita sudah punya yang namanya alumni teknik mesin ya. Kita punya alumni itu yang di perusahaan listrik negara ada ya. PLN. Ya di PLN. Kemudian ada juga alumni yang di Sukovindo ya. Kemudian apa itu Pak? Sukovindo ini adalah salah satu perusahaan BUMN yang bekerja dalam bidang kayak jaminan mutu. Jadi mereka itu kualitas jadi mereka ngecek ya, ngaudit mesin itu layak jalan apa enggak. Jadi tidak hanya mengecek mesin, juga mengecek personalnya. Karena ada orang sebagai qualified apa enggak, pengelas itu punya sertifikat pengelas dan sebagainya. Oke, terus apa lagi Pak? Wirausaha bisa nggak Pak? Bisa, banyak dari wirausaha. Buka bengkel itu mungkin ya. Apalagi bisa buka bengkel ya, malah lebih mudah karena beberapa lulusan kita juga sudah membuka bengkel. Baik itu, bahkan ada lulusan kita itu yang dari teknik mesin itu juara internasional. Bekerja di luar biasa sekali. Bekerja di di perusahaan otomotif kalau nggak salah, saya tidak sebutkan mereknya. Oke. Tapi ada salah satu alumni kita itu yang tingkat internasional sudah luar biasa. Juara ya Pak. Juara satu. Luar biasa. Keren loh, ilmunya Bapak dosen di teknik mesin ini gak kaleng-kaleng berarti ya. Kalau sampai mahasiswanya bisa juara sampai di tingkat internasional.
Iya Pak, ini nih kalau misalnya teman-teman yang belum daftar nih, monggo disupport supaya daftar di teknik mesin, monggo silakan Bapak. Baik, bagi seluruh lapisan masyarakat lulusan SMA, SMK ataupun MA dan siapa saja yang bekerja ataupun yang belum bekerja yang ingin melanjutkan studi di tingkat sarjana atau S1 di teknik mesin, silakan daftar, segera daftar di teknik mesin, di program studi teknik mesin Universitas Islam Majapahit di Mojokerto. Daftarnya bagaimana? Bisa secara online dan bisa secara offline. Semuanya dipermudah di tempat kami. Jadi kalau kalian daftar di tempat lain sulit, silakan daftar di tempat kami. Baik, terima kasih Bapak Rianto hari ini. Matur nuwun sudah rawuh di sini menjelaskan tentang teknik mesin, prodi teknik mesin di Universitas Islam Majapahit. Teman-teman, itu tadi sekilas obrolan kita dengan Bapak dosen dari teknik mesin. Nah, sampai ketemu lagi dengan podcast saya berikutnya di prodi-prodi yang lain atau di unit kerja yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berikut ngomongnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih podcastnya. Hearts and paths entwined, seeking answers where stars align. Through the dance of science, they found their way, guiding minds to a bright